Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang bekerja. Apa yang dimaksud dengan bekerja? Bekerja secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang dilakukan secara rutin atas dasar kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan tanpa merugikan orang lain. Kemudian, dalam konteks Islam, bekerja merupakan bentuk takwa dan bakti seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian selanjutnya menurut ulama Yusuf Hardawi, kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan oleh manusia baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan perorangan maupun secara kolektif, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Adapun ayat yang menjelaskan tentang bekerja dalam firman Allah, Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna lil 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Ini menekankan pentingnya bahwa kita harus bekerja dengan niat yang baik dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Adapun hadis yang membahas tentang bekerja dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagai mana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya yang kosong. Dia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini menekankan bahwa pentingnya tawakal atau kepercayaan penuh kepada Allah dalam mencari rezeki, namun juga mengimplikasikan bahwa seperti burung, manusia harus berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezekinya. Kemudian, dalam hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa yang di waktu sore merasa capek telah lantaran kerjaan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itulah diampuni dosa baginya. Kemudian, dalam hadis ini menekankan pentingnya untuk kerja keras dan usaha kita dalam mencari nafkah. Kesusahan dan kelelahan dalam bekerja dapat menghapus dosa-dosa kita. Bangun pagi untuk mencari rezeki juga mengandung berkah dan keberuntungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mencari rezeki. Rezeki itu merupakan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan yang dihalalkan. Contohnya itu seperti uang, makanan, pakaian, ataupun pasangan yang saling menenteramkan. Rezeki juga bisa berupa keturunan yang soleh dan soleha, serta nikmat sehat, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Maka rezeki itu tidak akan salah alamat, tapi bukan berarti kita layak untuk pasrah dan bermalas-malas. Sudah seharusnya rezeki itu harus kita selalu usahakan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang yakin
bahwa Allah itu adalah Maha Kaya. Sudah sewajarnya kita bekerja keras untuk meraih rezeki dengan cara-cara yang baik. Selebihnya, ketika kita sudah memperoleh rezeki yang dicari, sudah seharusnya kita memanfaatkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Allah adalah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Hal yang lebih penting adalah implikasi dari pengakuan itu, yaitu bahwasanya manusia itu tidak perlu khawatir bahwa barang yang dinafkahkan untuk kebaikan itu akan mendatangkan kerugian. Allah itu akan memberikan gantinya, yaitu manfaat yang akan diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun hadis tentang mencari rezeki, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda bahwa pasti akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan apa dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Ya'la. Kemudian hadis tentang mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dan ada pula hadis tentang pentingnya berusaha. Ruh Kudus atau malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidaklah suatu jiwa meninggal dunia sampai disempurnakan baginya ajal dan dipenuhi rezekinya. Oleh karenanya, berbaguslah di dalam mencari rezeki. Janganlah ia merasa lambatnya rezeki, menyebabkan ia mencari rezeki tersebut dengan bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak dapat dicapai kecuali dengan mentaatinya. Hadis riwayat Tabrani. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai materi tentang berwirausaha. Dalam konteks Islam, berwirausaha adalah sebuah konsep bisnis syariah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan kegiatan wirausaha. Berwirausaha tidak hanya fokus pada aspek finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Dalam Islam, berwirausaha dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai kemandirian ekonomi dan merupakan aktivitas yang dianjurkan. Adapun keutamaan dalam berwirausaha, dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah mencintai orang mukmin yang bekerja atau berwirausaha. Ini menunjukkan bahwa berwirausaha adalah aktivitas yang mulia dan disukai oleh Allah, lebih baik daripada mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kemudian adapun yang perlu kita ketahui, dalam berwirausaha kita harus memperhatikan etika dalam berwirausaha tersebut. Islam melarang segala aktivitas wirausaha yang dapat melalaikan kewajiban kepada Allah, seperti terlalu sibuk bekerja hingga lupa waktu akan sholat. Contoh wirausaha dalam sejarah Islam. Sejarah Islam mencatat bahwa berwirausaha telah dimulai sejak masa Adam alaihissalam, di mana Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil dengan mengembala hewan ternak. Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menjadi Rasul terlibat dalam bisnis seperti memelihara dan menjual domba, serta menjadi manajer bisnis Sayyidah Khadijah. Kemudian ada pula ayat Al-Quran tentang berwirausaha.
dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang sudah dijelaskan. Kemudian, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya bekerja dan berwirausaha sesuai dengan ajaran Islam. Jika berwirausaha, seorang wirausahawan muslim harus memiliki etika-etika yang baik seperti jujur, amanah, toleransi, serta profesional. Berwirausaha juga harus diniatkan untuk tujuan yang baik seperti ibadah dan meraih ridho Allah, memenuhi kebutuhan hidup serta kepentingan sosial. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang hadis-hadis bekerja, mencari rezeki, dan berwirausaha. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.